مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Aska atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan awalan ayat suci Al-Qur'annya ini kita lancar terus ya sampai nanti di akhir. Terus kita memberikan output dan outcome yang lebih baik gitu untuk nasiah. Nah, sebenarnya Yunda sekalian, jadi sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan media sosial itu kan ada perspektif positif dan negatifnya begitu. Jadi secara positifnya pasti kita akan mudah berkomunikasi dari jarak jauh. Kita juga sudah bisa bertemu secara tatap muka, bisa melihat satu sama lain begitu. Terus lalu dari hal-hal misalkan jejaring itu kita juga dipermudah dengan media sosial begitu. Lalu kita juga mempunyai teman yang lebih luas secara jaringan begitu. Nah, tapi dari sisi perspektif negatifnya pun ada begitu. Tapi kan apakah ini bisa apakah bisa dicegah atau apakah bisa ini dikurangi begitu. Nah, tapi sebenarnya eh, kita itu bisa melakukan perkembangan atau mengikuti zaman. Makanya kalau teman-teman perhatikan di webinar kali ini itu kita mempunyai tema Be Smart of Generation 5.0 begitu. Jadi kan kalau sekarang itu sudah menuju ke sana begitu. Jadi sudah tidak 4.0, tapi kita sudah berdampingan dengan yang namanya teknologi begitu. Nah, padahal kita aja secara media sosial atau secara teknologi di Indonesia itu belum bisa maksimal. Nah, dari itu maka perlu rasanya kita mengetahui apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan melalui media sosial gitu. Jadi apa-apa saja yang bisa kita berikan dan campaign apa saja yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Lalu peran kita sebagai perempuan itu di media sosial bagaimana gitu. Maka dari itu di sini ada dua narasumber. Yang pertama oleh Mas Kakak Abian, Mas kok kakak ya. Jadi Mas Abian ini adalah salah satu konten kreatornya dari Muhammadiyah begitu ya Mas ya. Terus yang kedua ada Mbak Mona Fauziah gitu. Mbak Mona juga beliau juga dari PPNA di bidang yang sama yaitu Pusintek, tapi juga beliau Pimret dari Rahma ID begitu. Jadi eh, nanti kita akan berdiskusi selama mungkin 20 hingga 30 menit bersama dengan masing-masing begitu. Ini nanti teman-teman kulik apa yang bisa didapat oleh Mas Abian dan Mbak Mona. Oke. Besok Untuk kemudian pertama, rapat jangan pulang. mari kita dengarkan dari Mas Abian terkait dengan media sosial.
konten ini seperti apa ya Mas? Terus bagaimana sih caranya dan lain sebagainya. Kepada Mas Abian kami persilahkan. Silahkan Mas Abian. Ya, Mbak Aina, terima kasih atas waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Yunda-Yunda Nasyiah sekalian dari PWNA Jawa Tengah. Sudah terlihat belum ya, Mbak Aina, ininya? Terlihat terlihat Mas. Oke, sebentar. Stop sharing. Sebentar, ininya kok agak error ini. Nah, oke. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga yang terhormat Mbak Mona selaku narasumber juga pada malam hari ini dan Mbak Aina yang turut mengundang saya. Nih, terima kasih Mbak Aina, senior saya di IPM dulu, sekarang di Nasyiatul Aisyah juga. Oke, jadi eh, perkenalkan, nama saya Abian Dava. Eh, saya biasa dipanggil Abian atau Bian. Saya sekarang di tim kreatif atau di tim media sosialnya kantor media dan komunikasi kantor pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Nah, jadi kalau di eh, kami di Medcom gitu ya. Jadi ada inisial khususnya ya. Jadi media dan komunikasi itu disingkat Medcom gitu. Kami di bawah kantor pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Jadi dinaungi langsung oleh kantor gitu. Jadi tidak di bawah majelis apapun ya. Jadi mungkin dari apa Yunda-Yunda sekalian bahwasanya Medcom ini bukan majelis, bukan biro, bukan unit, tapi lebih ke bagian dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Nah, pada malam hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Aina atau Kak Aina tadi, saya ingin membahas tentang bagaimana mengelola media sosial Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah ini bisa luas ya, bisa ke ortom-ortomnya juga gitu, bisa amal usaha juga bisa gitu. Tapi secara spesifik, secara generik, saya pakai judul ini aja gitu. Jadi empat sehat, lima media sosial gitu ya. Karena media sosial saat ini sudah menjadi trend of center ya dari kita sehari-hari, almost dari Yunda-Yunda sekalian pasti mengalami setiap hari itu nggak mungkin absen nggak buka medsos gitu ya, baik Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana pentingnya media sosial dalam dakwah dan publikasi kegiatan Muhammadiyah yang dikemas secara kreatif gitu. Nah, karena waktunya 30 menit, ini saya lebih ke taktis aja, karena memang sehari-hari kami di Medcom memproduksi sebuah konten-konten yang itu berkaitan dengan keislaman, kemuhammadiyahan, kemudian sejarah, serta news-news atau informatif yang disampaikan ke halayak atau followersnya Lensamu gitu. Nah, jadi sering ya, Yunda sekalian yang kita apa namanya kita lakukan gitu. Saya sempat kepo juga Instagramnya Nasi Ajateng ini. Udah cukup aktif, kemudian konten-kontennya juga variatif gitu ya. Tapi kadang kita melewatkan suatu tahapan gitu ya. Bagaimana ketika kita membuat konten gitu ya, kita tuh kadang hanya sekedar membuat konten gitu, tanpa memikirkan goalsnya konten ini tuh apa gitu. Apakah hanya sebagai media promosinya Nasi atau Aisyah saja gitu, atau hanya sekedar yaudah nih pengen eksis aja di medsos gitu kan. Nah, tapi padahal ada tiga unsur penting ya dalam kita membuat konten gitu. Yang pertama bagaimana memecahkan masalah problem itu sendiri. Masalah bisa beragam nih, misalkan eh, contoh aja misalkan untuk Nasyiatul Aisyah, kira-kira bisa dipecahkan nggak sih atau kita bisa kasih solusi nggak sih tentang stunting gitu, stunting atau pernikahan usia dini misalkan di bawah umur gitu. Nah, itu kan suatu problem ya. Yang problem itu bisa
kulik gitu ya, bisa diselesaikan atau kita bisa menggunakan media-media promosi yang itu goalsnya untuk memberikan awareness atau sebuah peringatan ke halayak kita atau target audiens kita. Itu sebenarnya bisa sangat potensial sekali sebetulnya. Nah, tapi untuk menuju ke situ itu butuh yang namanya konten strategi. Sehingga dari konten strategi itu bisa menghasilkan goals. Oh, goalsnya postingan Nasiah Jateng tentang stunting, tentang usia pernikahan dini dilihat minimal 2000 view. Nah, itu goals namanya. Ya, terus kemudian caranya gimana? Nah, caranya adalah konten strategi. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, kenapa harus bikin strategi untuk konten marketing di media sosial gitu? Yang pertama, ada goals yang harus dicapai nih. Kemudian audiens makin selektif juga dalam menikmati konten gitu ya. Nah, tadi yang pertama kan goalsnya harus dicapai. Eh, jadi Mbak Aina dan kawan-kawan misalkan ketika menggawangi media Nasiatul Aisyah Jateng misalkan, angka stunting di Jawa Tengah berapa? Jadi nggak hanya sekedar menjabarkan angka stuntingnya berapa gitu kan. Tapi harus ada bukti konkret, data-data yang disampaikan, kemudian solusinya apa gitu. Nah, solusinya kadang ketika orang upload di medsos itu akan lebih menarik ketika konten-konten yang disajikan di media sosial tuh tergolong unik gitu ya. Unik dan anti mainstream lah kalau bahasa Gen Z sekarang itu. Jadi nggak yang apa ya terlalu nggak yang terlalu inilah apa namanya nggak terlalu monoton gitu ketika berselancar di media sosial gitu. Nah, yang ketiga, kompetitor terus bertambah. Nah, kompetitor bertambah di sini dimaksudkan adalah ini ya, apa organisasi-organisasi yang similar dengan Nasiatul Aisyah. Misalkan organisasi eh, apa perempuan mudanya Nahdlatul Ulama ya, Dewan Dakwah Indonesia misalkan. Itu contoh ya. Jadi komentator di sini konteksnya adalah itu. Jadi sesama apa organisasi yang bergerak di perempuan muda misalkan di Indonesia itu apa aja gitu. Bahkan kompetitor juga bisa dikatakan misalkan kayak KPAI itu juga bisa misalkan konten-konten yang diproduksi yang dihasilkan semacam itu gitu. Kemudian yang keempat adalah perkembangan fitur dan algoritma. Nah, ini penting juga bagaimana kita memahami karakteristik atau fitur dari masing-masing media sosial yang bakal Yunda-Yunda sekalian lakukan gitu. Jadi kalau di TikTok itu algoritmanya kayak gimana, kemudian Instagram cara masuk explore tuh gimana sih caranya, harus pakai sound yang lagi viral kah, yang lagi FYP, FYP kah, kayak gitu. Nah itu diikuti oleh perkembangan fitur dan algoritma. Nah terus gimana caranya gitu, terus konten strategi ini gimana gitu untuk mengolah medsos atau materi medsosnya itu gimana gitu kan. Nah, kurang lebih ini saya ngambil di salah satu materi Mas Zidan waktu di kantor PP Muhammadiyah. Saya sudah izin juga untuk menduplikasi ya. Jadi eh, sebenarnya nggak ada ilmu patennya juga dalam mengolah atau membuat semacam bagan seperti ini. Tapi yang jelas riset gitu ya, yang sebelah kiri ini terlihat ya. Sebelah kiri ini riset brand, persona, produk, identity itu sangatlah penting. Yang kemudian kita canvassing. Canvassing itu setelah kita lakukan riset tadi, kemudian diolah narasi-narasinya gitu kan. Kemudian menghasilkan strategi. Nah, kita akan bahas satu persatu malam ini, singkat saja, secara general saja, karena dari masing-masing ini pun juga sudah ini ya, sudah lumayan banyak gitu. Nah, riset brand yang pertama. Jadi kalau Yunda-Yunda sekalian mengolah sebuah akun medsos itu harus pahami dulu brand yang Yunda-Yunda sekalian ingin tonjolkan, ingin apa namanya di persona di media sosialnya itu kayak gimana. Itu harus dilakukan riset yang mendalam gitu. Yang pertama, kita harus lihat kekurangan yang harus diperbaiki oleh brand tersebut. Misalkan nasi Jateng gitu kan, nanti dibedah misalkan Instagramnya.
Dari konten pilar atau Instagramnya, kontennya menarik gak kira-kira? Apakah kontennya kebanyakan hari-hari ucapan, apa namanya, hari ucapan-ucapan aja gitu ya. Misalkan hari 17 Agustus dibuat ucapan, terus tapi nggak ada konten lain selain itu gitu. Nah itu bisa jadi termasuk kekurangan misalkan. Atau kontennya terlalu banyak teks mas gitu. Bisa juga gitu. Misalkan dalam satu postingan, dalam satu desain itu terlalu banyak teks sehingga membuat audiens atau followers itu bosan ya melihat teks yang terlalu banyak gitu. Kemudian yang kedua ini penting juga problem yang dihadapi audiens saat menggunakan media sosial. Ini sorry, menggunakan produk atau layanan dari brand. Nah, misalkan pernah nggak melakukan jajak survei gitu, jajak pendapat gitu kepada followers Nasi atau Aisyah. Kira-kira dari followersnya Nasi A Jateng gitu ya, atau PPNA itu membutuhkan konten-konten yang seperti apa sih gitu kan. Nah, ini kami lakukan sudah sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu di Lensamu gitu kan. Itu kita sering setiap di akhir tahun ya, kuartal 4 gitu ya biasanya di bulan November, Desember itu kita melakukan jejak pendapat ke followers kita, followers Lensamu gitu kan. Kira-kira sobatmu, nah, kan kesebutannya di lensamu kan sobatmu, sobat Muhammadiyah, itu butuh konten yang seperti apa sih? Nah, kita buat aja sederhana pakai Google Form gitu kan. Nah, dari Google Form itu data-datanya itu bisa jadi data otentik untuk bagaimana kita mengolah atau mengumpulkan data-data yang followers atau target audiens kita butuhkan gitu. Nah, kadang kita nggak aware gitu. Asal aja, oh, yuk bikin konten ini reels, viral, joget-joget, velocity gitu kan. Tapi tanpa tujuan yang jelas gitu, no sense gitu lah. Nah, itu harus benar-benar dikaji gitu, problem-problem atau kebutuhan ya, necessary dari followers kita gitu. Yang ketiga adalah pergerakan kompetitor. Nah, ini mungkin kita di sini nggak usah terlalu saingan lah ya dengan bahkan saingan dengan PPNA sendiri itu nggak usah. Justru ketika akun-akun wilayah ya bahkan daerah ya akun-akun PDNA dengan apa PWNA itu harusnya tuh collab, lebih sering collab gitu. Jangan sampai bikin konten sendiri-sendiri gitu. Dijadwal aja misalkan 1 minggu program PDNA Tegal punya program apa yang bisa disinergikan postingan dengan Nasi Ah Jateng. Dan begitu sebaliknya misalkan Nasi Ah Jateng punya program apa yang kemudian itu bisa relatable dengan PPNA, Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah juga. Karena dengan fitur kolaborasi itu, jadi satu postingan itu bisa muncul di 3 profile. Itu sangat membantu sih teman-teman sekarang. Dan itu sudah kami lakukan juga di akunnya Lensamu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan dan preferensi dari audiens. Nah, ini yang tadi saya lakukan ya, saya bilang tadi ya. Jadi kebiasaan apa sih yang sering diminta atau dilihat dari followersnya Nasiah gitu misalkan. Misalkan eh, sesimpel apa namanya bikin gitu loh, apa namanya tutorial bikin hijab kayak gitu-gitu tuh bisa juga jadi preferensi dari audiens. Karena kan preferensi dari audiensnya Nasiah itu kan ya perempuan muda gitu kan, ibu-ibu muda gitu. Bisa aja bikin apa namanya tutorial hijab ala Nasiah gitu kan. Diklaim aja ala-ala gitu kan. Nah, itu bisa juga gitu kan. Kemudian tren media sosial. Nah, tren media sosial ini saya tidak merekomendasikan untuk selalu diikuti ya. Misalkan son-son yang lagi viral kayak misalkan lagu-lagunya Nona-Nona Ambon Pica-Pica atau Statue-Statue ya itu preferensi lah gitu kan. Tapi kalau dari Muhammadiyah sendiri kami jarang menggunakan itu karena lebih menjaga marwah dan ini sih apa namanya positioning brandnya gitu kan. Brand Muhammadiyah kan apa namanya elegan kemudian Islamic progresif kayak gitu-gitu. Takutnya kalau menggunakan sound-sound yang dalam tanda kutip viral dan tidak relevan takutnya keluar dari jalur itu gitu kan. Nah, yang terakhir adalah karakteristik platform. Nah, karakteristik platform tadi yang saya bilang, algoritmanya Instagram, Twitter, TikTok itu beda ya. Kalau
Instagram itu sekarang lebih ke Reels ya. Jadi video-video Reels tuh untuk potensi viralnya masuk ke explore orang itu tinggi dibandingkan postingan. Dan orientasinya sekarang sudah potret ya. Potret itu gini ya. Jadi sesuai dengan HP kita gitu ya, potret. Jarang yang landscape. Kalau landscape kan kalau kita nonton video kan masih landscape ya. YouTube YouTube kan masih landscape ya. Jadi gini. Sekarang preferensinya video itu formatnya potret gitu. Oke, lanjut. Nanti jangan terlalu lama ini slide-nya masih banyak. Nah, kemudian setelah itu apa ya? Lakukan riset audiens ya tadi yang saya bilang. Jadi cari tahu kebiasaan dan preferensi audiens secara mendalam agar strategi konten yang ditulis tidak hanya menyampaikan sisi brand saja namun juga relevan dengan kebutuhan audiensnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Harus paham dulu nih. Nasiah Jateng followersnya, PDNA Tegal followersnya tuh siapa? Siapa target audiens kalian gitu. Yunda-yunda sekalian. Misalkan kalau di ADART Nasiah Nasiah itu berapa umurnya Mbak Aina kalau boleh tahu? ADART itu PPE apa Nasiah tuh dari umur berapa sampai umur berapa ya Mbak Aina? 18 ya kalau nggak salah. 18 18 ya? sampai 40 ya. Oh 18. Nah itu malah lebih spesifik nih ya kan? Cari konten-konten atau apa namanya preferensi konten-konten yang itu relevan dengan umur 18 sampai 40 tahun. Nah, jadi kan otomatis 18 nih kan sekarang umur-umur Gen Z nih ya. Maksudnya sekarang udah mulai masuk Gen Z ya. Saya termasuk generasi transisi milenial ke Gen Z ya gitu. Nah, tapi mungkin ada dari Yunda-Yunda sekalian yang sudah masuk usia-usia Gen Z juga gitu. Jadi cara treatmentnya Gen Z itu kalau kata Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka itu beda gitu ya. Itu makanya saya kasih foto dia di sana tuh di situ tuh. Jadi harus paham dulu ya target audiensnya itu siapa gitu. Yang jelas sudah misalkan perempuan lebih spesifik. Oke, penyasarnya perempuan. Lihat cari preferensi warna yang disukai oleh perempuan. Misalkan warna pink ya. Saya dulu pernah sempat diskusi juga tuh sama Mbak Mona. Warna color paletnya Nasiah tuh udah perempuan banget gitu kan. Ijo, kemudian dominan apa namanya abu-abu kayak gitu. Tosca ya kan. Itu udah oke gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan target audiensnya. Nah, kemudian yang kedua adalah platform media sosial apa yang paling sering mereka akses. Oke, ditarik aja, coba dibuka di data books atau Good News from Indonesia atau Good Data gitu. Kira-kira dengan usia 18 sampai 40 tahun, kira-kira platform yang sering diakses tuh apa? Oke, kalau dari kami Lensamu itu Instagram. Kita yang jadi main platformnya tuh Instagram. Walaupun YouTube, Facebook, Twitter, X ya, kita juga masih main gitu. TikTok juga. Nah, itu harus dikaji dulu gitu kan. Ini terkesan nganu ya, mungkin ada yang nanti ada yang bertanya, Mas kok jelimet banget ya, padahal kita ini cuma mau bikin konten gitu. Nah, dari jelimet-jelimet ini, itu insya Allah dengan konten yang kita sesuaikan dengan target umur mereka, konten kita akan semakin bisa relevan dengan kebutuhan mereka gitu. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Ntar kok malah ke pause ini. Oke. Nah, kemudian baru nih jenis konten apa yang mereka suka gitu. Biasanya kalau kami di Lensamu itu lihat konten-konten yang sedang ramai itu biasanya di TikTok. Sekarang tuh TikTok tuh luar biasa, Yunda-Yunda sekalian. TikTok nih sebagai main centernya kiblat media sosial. Viral di TikTok itu bisa viral di Instagram. Tapi viral di Instagram itu belum tentu bisa viral di TikTok. Memang kekuatan TikTok ini luar biasa. Jadi bisa bisa diduplikasi ya kalau TikTok itu. Biasanya misalkan iseng aja coba cari hashtag Nasiah gitu. Apa sih yang di sudah diproduksi oleh hashtag Nasiah? Itu kan bisa di tracking tuh. Iseng aja buka di TikTok gitu kan. TikTok hashtag Nasiah di kolom pencarian tuh. Nah, kira-kira eh konten mana aja yang belum dibuat. Nah, itu bisa juga, misalkan disesuaikan dengan kebutuhan eh,
followersnya Nasiah itu. Nah, dengan jejak pendapat tadi yang saya lakukan dan teman-teman di Medcom gitu ya, itu bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dari target audiens. Simpel aja pakai Google Form gitu. Kira-kira menurut Sobat Muhammadiyah konten apa aja sih yang ingin didapat dari Instagram kami gitu. Nanti kan mereka nulis tuh. Nah, dari hasil itu kita petakan gitu. Selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, data ini Indonesian Gen Z Report ya. Ini tahun 2022 ya. Udah sebenarnya udah nggak relevan ya. Udah sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi tipe konten yang mayoritas Gen Z suka itu sekarang video orientasinya. Video based content itu sekitar 75%. Kemudian ada live stream ya 13%. Kemudian ada audio based content. Audio based content nih kayak podcast gitu ya, podcast yang audio lewat Spotify. Kemudian baru text based content. Jadi Gen Z sekarang tuh males baca, jujur li ya. Jadi Gen Z sekarang tuh males baca. Pengennya disodorin visual yang bergerak, ada musiknya, ada teksnya juga di situ dan musiknya jedak-jeduk, asik. Jadi ketika baca itu nyaman gitu, bisa sambil dengerin musik gitu. Karena sound itu tadi kan. Nah ini sekarang udah mulai berpindah gitu ya, preferensi konten anak-anak muda gitu. Ini Gen Z ya, mungkin Gen Z kan sekarang kisaran umur 18 sampai 35 tahun atau 40 tahun tuh juga masih oke sebetulnya ya. Gitu. Nah, ini fakta menarik juga ya. Jadi dari CNBC Indonesia, Google mulai ditinggalkan. Ini cara baru Gen Z cari informasi. Coba mungkin di sini yang tergabung dalam webinar ini bener nggak? Sekarang nyari informasi cafe hidden gem gitu ya. Cafe hidden gem di Jogja nih gitu kan. Itu pasti udah nggak lewat Google Maps, saya yakin. Lewatnya TikTok gitu kan. Dengan TikTok tuh berselancar terus tiba-tiba nggak sadar udah 1 jam gitu kan. Nah ini yang terjadi apa Yunda-Yunda sekalian. Hampir 40% dari Gen Z ini mengikuti apa lebih memilih mencari informasi itu di TikTok ya. Gitu. Jadi Gen Z itu lebih suka menerima informasi dalam bentuk audio visual dibandingkan teks gitu kan. Kan bosen tuh lihat teks Google kan Google tuh kalau kita ketik isinya teks semua ya paling-paling foto lah. Kalau mau klik videonya harus masuk ke landing page YouTube dulu kan ribet kan. Tapi sekarang TikTok sudah merajai hampir semua lini informasi gitu ya. Jadi TikTok juga punya yang namanya fitur predictive text ya, sehingga audiens tidak perlu mengetik keyword secara lengkap, akan dibantu oleh algoritma. Misalkan ketik nasiah gitu aja, mungkin udah muncul itu. Nasiatul Aisyah di apa apa predictive text-nya gitu kan. Misalkan ketik Jogja gitu. Mesti yang muncul kalau nggak wisata, gudeg, ya kan? Terus misalkan UNIF gitu ya, UNIF di Jogja misalkan, UGM, UMY, UAD gitu misalkan. Nah ini membuat pencarian informasi itu lebih cepat dan mudah. Dan informasi ketika kita klik misalkan tadi ya, Nasiah Jateng kita klik kontennya misalkan tentang informasi muktamar misalkan atau em, apa namanya tanwir gitu misalkan. Nasiah PPNA Tanwir gitu kan. Itu bisa lanjut terus terus itu. Misalkan Tanwirnya di Bandung misalkan ya. Terus kemudian masuk lagi rekomendasi kuliner di Bandung guys. Masuk lagi di atasnya ada tempat wisata di Bandung. Itu akan terus menerus yang dilakukan oleh TikTok dan karakteristik media apa pengguna sekarang gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya riset riset platform. Setelah tadi kita meriset target audiens kita, kemudian jenis kontennya seperti apa, sekarang kita riset platformnya. Mungkin mau tanya dulu ke Mbak Aina atau pengelola Nasiah Jateng. Sekarang platformnya Nasiah Jateng, medsosnya apa aja Mbak Aina? Kalau boleh tahu. Yang tertera
Insya Allah ada semua, tapi nggak semuanya Aktif. aktif. Nah, Oh. oke. Nah, dari lima platform ini yang menurut Mbak Aina dan tim gitu ya, yang paling aktif di platform mana? Instagram, TikTok, Facebook? Instagram, website, sama Mhm. TikTok kayaknya itu lebih lebih Aktif aktif. ya. Oke. Mm. Nah, itu penting juga. Jadi mungkin ya karena kita ini kan bermuhammadiyah, kemudian bernasiah, beraisyah segala macam ya, atau berortom gitu. Kadang memang harus meluangkan sekali ya waktu untuk mengelola medsos, apalagi eh, apa namanya kerjaan sehari-harinya tidak mengelola medsos. Kalau saya kan dan tim di Medcom memang khusus untuk apa namanya mengelola ini gitu kan. Jadi mungkin menurut singkat saya bisa difokuskan ke minimal tiga itu tadi. Tadi sebenarnya udah cukup oke untuk Nasihat Jateng ya. Nah, nanti mungkin bisa juga dari Mbak Mona kira-kira hal-hal apa aja nih yang udah dilakukan PPNA gitu. Nah, ini bisa dilihat nih ada Instagram, TikTok, Facebook. Nah, tipe kontennya yang cocok dari platform tiga ini tuh adalah foto dan video, image dan video. Kalau Twitter atau X ya, setelah diakuisisi Elon Musk itu pemiliknya Tesla sekarang namanya X ya, tapi logonya ini juga udah ganti, mohon maaf. Logo X itu ya, itu orientasinya adalah teks ya. Kalau em, apa namanya Yunda-Yunda sekalian main X atau Twitter itu kan almost tweet-tweet itu kan berbentuknya teks ya gitu. Jarang sekali ada ya walaupun kadang ada sematan video atau foto, tapi orientasinya tuh untuk teks gitu. Gitu. Kemudian website juga teks. Nah, ada foto, ada uh, teks narasinya. Nah, kemudian kita lihat nih fiturnya. Fiturnya Instagram, TikTok, Facebook itu ada feed, story, reels, shop, musik, live guide, terus kemudian penyebutannya apa TikTok tuh FYP, musik, filter, shop dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bisa dipelajari mandiri. Ini kira-kira hanya mempetakan kira-kira orientasi dari masing-masing platform itu apa aja dari tipe konten, fitur, audiens dan peruntukan gitu. Nah, kita langsung ke audiens. Audiensnya Instagram itu didominasi oleh milenial awal. Jadi umur-umur baby boomer kisaran tahun 80-an ya. Itu sampai ya Gen Z itu masih oke lah main Instagram gitu kan. Nah, kalau TikTok itu didominasi oleh Gen Z. Facebook sama milenial awal atau bahkan baby boomer. Twitter itu juga sama. Kalau website itu general ya, karena website ini kan lebih ke platform utamanya dari eh, ketiga empat medsos lainnya. Jadi kayak kalau website tuh di official instansi itu harus wajib kita tuh harus punya website sebagai rumah dari sebuah institusi itu. Jadi rumahnya tuh website, kemudian website punya turunan platform media sosial. Nah, kalau peruntukannya apa aja Mas Bian untuk Instagram? Instagram tuh untuk branding image, cocok. Ya, jadi branding image misalkan kegiatan eh apa kegiatan bakti sosial Nasihat Jateng. Nah, itu bisa tuh diupload di foto-foto kegiatannya bisa diupload di Instagram sebagai branding image-nya untuk memperlihatkan persona yang dilakukan oleh Nasihat Jateng. Udah diupload aja, dibikin karosel ya. Dibikin karosel tuh ini ya multiple post tuh lah. Sekarang kan Instagram bisa ngepost lebih dari satu gitu. Kalau TikTok itu lebih ke entertaining ya. Jadi entertain hal-hal yang ringan gitu kan. Misalkan tadi kalau saya bilang tutorial hijab ala Nasiah gitu. Terus udah tuh mbaknya nanti tutorialnya model kayak gitu. Terus misalkan cek cek outfit kegiatan bernasiah gitu kan. Nanti dicek misalkan ada apa aja gitu kan. Bawa tas, bawa palu sidang kayak gitu-gitu. Pokoknya seru-seru lah, entertaining. Jadi TikTok itu jangan dikasih konten-konten yang berat, Yunda-Yunda sekalian. Pokoknya tuh TikTok kalau bisa bikin konten yang membuat hati kita tuh senang melihat konten itu. Buka TikTok tuh pokoknya bawaannya tuh seneng gitu. Jangan yang berat-berat gitu. Nah, kalau Facebook tuh lebih ke community. Jadi grup-grup
WAG WAG apa WAB grup-grup Facebook tuh selalu ramai itu karena itu komunitinya tuh kuat banget. Bahkan sekarang orientasi Facebook tuh udah buat jualan ya. COD di mana Bang? Gitu tuh biasanya di Facebook. Nah, kalau Twitter itu untuk news dan trending. Jadi kita lihat trending ya, selain FYP ya. Trending itu dalam artian eh, keyword apa sih yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini dalam satu jam terakhir, misalkan soal Raja Ampat. Nah, itu kan biasanya trending tuh di Twitter atau di news gitu kan. Nah, itu bisa. Kalau website itu sebagai information dan eksistensi itu tadi. Jadi artikel-artikel deep gitu kayak Mbak Mona mengelola apa namanya Rahma ID dan kawan-kawan itu kan artikel deepnya ada di website gitu. Tapi untuk menggiring orang untuk membaca website itu kita perlu platform yaitu media sosial untuk menggiring mereka gitu. Makanya kadang materi-materi website itu kita juga bisa jadikan materi-materi di copywriting di media sosial gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kurang lebih metode canvassing tadi ya. Nanti PDF-nya saya kasih ke Mbak Hina. Monggo, ini source-nya dari RWE Agensi ya. Ini kemarin kami pelatihan, kemudian saya minta izin untuk mengadopsi di template-nya ini. Jadi dilihat dulu nih, strengths, weakness, opportunity pakai metode SWOT, kemudian target audiensnya ada jenis kelamin, kelompok usia, terus SSS ini lebih ke pekerjaan gitu ya. Kemudian lokasinya di mana, geografinya, terus kemudian trennya apa, platform utamanya apa, platform pendukungnya apa, seperti itu. Nah, ini lagi trending di 2025. Brand dituntut sehumanis mungkin strategi media sosial yang berempati dan autentik. Nah, ini ada fotonya Abah Anis ya. Nah, apa iya, ya kan? Bisa dipercaya nggak sehumanis mungkin media sosial tuh malah semakin viral gitu kan? Humanis di sini tuh ini ya, dalam branding media sosial tuh membuat merek atau produk kita gitu kan, atau Instagram kita itu terasa lebih personal dan otentik, layaknya manusia. Jadi bisa lewat cerita, interaksi yang nyata gitu ya. Menurut Mas Farhan Nur ini ya, ini namanya Mas Farhan Nur, itu seorang sosial media officer juga asal Jogja. Jadi beliau tuh ngomong gitu, humanisasi itu menjadikan merek seolah-olah tuh berbicara dan berlaku seperti manusia. Contohnya, terlihat dalam pemasaran afiliasi yang menggunakan influencer agar promosi terasa lebih relevan bagi audiens. Nah, ini gimana sih maksudnya humanisasi, Mas? Gitu kan. Pernah nggak lihat video-video orang penggerbekan perselingkuhan tapi ujung-ujungnya iklan? Nah, itu kayak gitu-gitu. Sekarang tuh ngeri. Apalagi untuk umur-umur ibu-ibu yang notabene-nya sudah nganu ya, apa poros sesepuh gitu ya. Apa namanya? Dikira penggerbekan perselingkuhan tapi di tengah-tengahnya itu tuh ada iklan gitu loh, yo iklan skincare lah, iklan hijab lah, iklan wah apapun lah kayak gitu. Nah, sekarang tuh kayak gitu ya teman-teman, kayak orang tiba-tiba marah-marah terus tapi endingnya jualan kelas gitu kan. Orang tiba-tiba pura-pura sakit, pusing, ternyata dia butuh obat kayak gitu-gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan humanisasi gitu. Sebisa mungkin konten yang kita hasilkan tuh otentik gitu, terasa lebih personal gitu kan. Bahkan ada tuh konten-konten yang sekarang tuh quote-quoteable gitu ya, quote-quote sedih gitu kan. Penggalannya Ustadz Adi Hidayat dipenggal, kemudian nganu terus captionnya, relate banget gak sih guys sama kehidupan kita. Nah, misalkan kayak gitu. Dan itu kan mengundang orang untuk berkomentar, nganu relate banget sih sama kehidupanku, akhirnya orang pada curhat di konten itu. Nah, itu yang dimaksud dengan humanisasi. Nah, ini Dua perlu. lagi ya Mas Abian. Oke, siap. Nah, ini saya percepat ya. Jadi perlu juga yang namanya social media positioning. Jadi harus paham juga misalkan tadi Nasiah Jateng ya, preferensi umurnya 14 sampai 40 itu harus benar-benar dicamkan gitu. Nah, ini konten pilar, ini penting juga. Misalkan kalau konten pilar di Lensamu itu di Medcom itu kami ada beberapa konten pilar yang sifatnya news, kemudian sifatnya informatif,
terus sifatnya awareness, ya, itu bisa dibagi ke dalam ketiga konten ini gitu kan, konten pilar. Jadi konten-konten mana aja yang bakal disampaikan ke khalayak gitu atau followers gitu. Nah, ini nanti juga silakan Yunda-Yunda sekalian bisa diduplikasi gitu ya. Nah, terakhir ya, tadi strateginya udah dapat. Sekarang waktunya bikin konten gitu. Ini lebih ke taktis ya. Kalau kata temennya temanku yang tadi saya maksud, Mas Zidan namanya, konten itu bagus kalau lezat dan begiji gitu kata dia. Lezat tuh maksudnya lucu nan menggelitik, asik gitu kan. Terus bikin audiens bilang WK apa sih nggak jelas tapi oke lucu gitu. Nggak jelas tapi lucu, tapi suka gitu loh. Gitu kan. Terus begiji itu edukasi gitu ya, insightful, bikin audiens, olah baru tahu thanks infonya danku atau thanks infonya min minmu atau sobatmu gitu kan. Hal-hal kayak gini tuh sampai mengundang ini apa namanya audiens kita tuh tertarik untuk komen gitu atas konten kita. Nah, kita langsung masak aja kalau kata Pak Anies. Jadi konten copywriting yang bagus itu ada tiga ini. Copywritingnya asik ya, kemudian visualnya cakep, enak dilihat, sama mandi, ya. Biar biur gitu. Mandi di sini tuh maksudnya apa eksekusinya tuh wangi gitu, bagus gitu kan. Nah, rumus gampang bikin konten tuh juga ini ya mudah-mudah gampang ya. Jadi what we have apa yang kita punya, terus kemudian what we offer apa yang kita ingin jual gitu kan atau tawarkan itu hard sell content itu. Kalau ada yang satu lagi yang soft sell content itu what we have apa yang kita punya, tapi what audience need. Jadi apa yang dibutuhkan audience itu lebih soft itu, lebih kena gitu daripada yang what we offer gitu kan. Nah, ini bisa dilihat dari contoh ini, tak kasih contoh wes gitu kan. Jual macam-macam ikan laut, tuna, tongkol, cakalang, salem, layang, cumi, bawal Jepang, menerima pesanan gitu kan. Nah, kira-kira menurut Yunda-Yunda sekalian menarik nggak kayak gitu? Ya, ya pasti ada menariknya juga ada gitu kan. Kalau kalau kalian butuh misalkan kalau Yunda dulu. Tapi ini mind blowing banget tuh. Program meningkatkan gizi dari protein ikan gitu. Saya tidak nyalek tapi jualan ikan. Monggo dipilih nomor satu nila lele gurame jambal gitu. Terus yang kirinya jangan pilih saya tidak nyalon. Pilih produk kami, popuk organik cair kayak gitu. Ini kan mind blowing sekali ya. Tapi ini yang bisa membuat mata audiens atau followers kita tuh melek gitu. Ih, ternyata enak juga ya kalau dibuat konten semacam ini. Ini kontennya receh gitu, tapi pesannya dapat. Intinya apa? Mereka jualan ikan gitu, mereka jualan produk gitu. Dan itu sama dilakukan oleh teman-teman Nasiah gitu. Misalkan di PDN Amanah punya program eh, menanam cabai gitu ya, menanam cabai atau ketahanan pangan lah kayak gitu. Jual apa namanya? Dibuat konten yang menarik bagaimana ingin merasakan pedasnya cabai ini gitu. Mari kita menanam cabai. Kayak gitu aja enggak. Kontennya ringan-ringan aja, jangan khasiat cabai, bagaimana kita harus ketahanan pangan kayak gitu. Boleh itu konten seriusnya boleh. Tapi jangan di platform-platform yang sekiranya itu bisa menarik perhatian audiens gitu. Boleh konten seriusnya di website aja gitu. Tapi konten-konten di Instagram, di TikTok tuh yang ringan-ringan gitu. Nanti boleh di endingnya baca selengkapnya di website nasiah.id misalkan. Yang penting audiens itu sudah tertarik duluan gitu. Nah, ini karena sudah singkat copywriting itu tujuannya untuk sales, pemasaran dan branding gitu ya. Nah, ini anatomi copywriting itu ada headline atau hook-nya. Jadi video itu harus punya hook-nya dulu sehingga kita bisa bertahan di eh, video itu dalam retensi 3 sampai 8 detik sekarang. Kemudian ada CTN-nya, ada body copy dan sub headline-nya. Nah, bagaimana nih terakhir ya Mbak Ina izin agak tambahan dikit. Teknik dasar bagaimana membuat narasi, caption, copywriting yang dapat menjual atau yang menarik. Jadi ada konsep di komunikasi atau di consumer itu AIDA ya, attention, interest, desire, dan action. Apa itu? Ya. Jadi AIDA itu awareness ya. Pada tahap ini konsumen itu bertanya, apa itu?
Apa itu? Apa sih itu gitu kan. Nasiah punya program apa sih itu gitu kan. Dibuat kepo dulu gitu kan. Kemudian interest tahap selanjutnya. Pada tahap ini konsumen atau followers tuh sudah berpikir, wah, aku suka nih konten kayak gini gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah desire. Tujuan langkah ini adalah mengubah gitu. Saya menyukainya menjadi, wah, ini nih yang saya butuhin gitu. Konten ini nih yang saya butuhin gitu. Itu udah di tahap desire. Tahap action adalah membuat mereka memutuskan sesuatu gitu. Wah, aku akan beli. Misalkan kalau di konteks produk, saya akan beli nih kayak gitu. Nah, ini bisa tertera di eh, konten di salah satu, ini saya ngambil salah satu kontennya Seva by Astra ya, miliknya Mas Zidan juga. Jadi attentionnya aktivitas dewasa yang sering dilakukan saat weekend gitu kan. Interestnya apa? Jalan-jalan ke mall bareng keluarga, potong rumput atau kerja bakti, bolak-balik ke bengkel benerin mobil gitu kan. Nah, terus ini desire-nya, daripada tiap weekend ngedumel mobil rusak, mending beli mobil aja di seva.id gitu kan. Keuntungan beli mobil baru, bla bla bla. Actionnya langsung cari tahu info promo yang tersedia di website seva.id. Jadi ketika kita membaca postingan atau caption gitu kan, itu tuh enak gitu loh. Runtut dari attentionnya dulu, interest, kemudian desire-nya, baru action. Action tuh langsung ditembak gitu kan. Ayo beli produk hijab Nasiah. Nah, itu kan langsung actionnya itu. Nah, misalkan desire-nya apa? Oh, beli produk Nasiah ini mendukung Eco Green loh gitu kan. Ini produk ramah lingkungan loh, keuntungannya apa aja gitu. Misalkan sebagian infaknya akan kami donasikan untuk Palestina kayak gitu-gitu bisa. Oke, itu ya. Ini terakhir, kapan dan berapa kali kita harus post di media sosial ya. Ini preferensi aja, nanti bisa dilihat di PDF-nya nanti yang saya kirim gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih sekian dan terima kasih untuk materi yang saya sampaikan ini gitu. Terima kasih Mbak Ina dan Yuda-Yuda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abian. Jadi kalau di runtut itu banyak ya runtutannya itu, tapi yang penting intinya adalah bagaimana kita punya goals terhadap konten yang akan kita buat gitu dan strateginya apa. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Abian. Nah, sekarang nih kalau misalkan sudah tahu terkait dengan hal itu, lalu gimana dengan Nasiah ini berperan atau melakukan sesuatu itu dengan media sosial. Nah, nanti silahkan kepada Mbak Mona untuk menyampaikan informasi yang sudah diketahui tentang hal tersebut. Silahkan Mbak Mona. Oke, terima kasih Aina. Semoga ini ya teman-teman belum ngantuk ya. Soalnya saya udah ngantuk. Jadi ini mengikuti ini ya anjuran Bapak Menteri tidur lebih awal gitu ya. Kadang mengikuti jam tidur anak, mungkin Abian tahu. Kadang di rumah kami itu ada bapak yang setengah delapan udah tidur karena anaknya udah tidur setengah delapan dicari orang-orang kantor. Ya, mohon maaf kita mengikuti aturan Bapak Menteri ya, tidur lebih cepat supaya bangun lebih awal. Jadi ini sudah lumayan agak ngantuk-ngantuk karena biasanya habis isak tidur. Tapi ini demi undangan Mbak Aina, saya ini tadi udah minum kopi kok. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi kan sudah disampaikan panjang lebar ya sama Mas Abian bahwa ternyata mengelola nggak dengar suaranya masuk nggak sih Aina? Masuk Masuk. Mbak. Oh masuk, oh ada Iya. yang kamu nggak dengar. Bahwa ini ya mengelola media sosial itu memang bukan apa sih cuman posting-posting saja gitu ya. Apa sih cuman apa namanya eh, klik-klik aja gitu. Semua orang juga bisa gitu ya. Tapi ternyata ketika mengelola apa namanya akun organisasi itu nggak segampang itu. Apakah suara saya masih kecil, Aina ya? Kok masih ada yang ngechat kecil ya? Mungkin apa di mic-nya itu pakai apa Mbak? Pakai Pakai laptop ini ya? mic di depan saya ini. Suaranya lebih kecil dari Abian sih, tapi terdengar Mbak. Oh, coba sebentar saya cek dulu ya. Iya.
Masih kecil nggak ya? Ini lebih keras, Mbak, lebih Oke. terdengar. Oke, sebenarnya temanya lumayan berat gitu ya di malam-malam. Jadi peran perempuan dalam media sosial dan yang ramah perempuan harusnya gitu tadi ya. Oke. Jadi sebenarnya satu PR besar dari Nasyatul Aisyah itu memang adalah menggiatkan dakwah di lingkungan persyarikatan maupun di lingkungan generasi muda gitu. Kalau kita melihat sebenarnya Nasyatul Aisyah itu didominasi oleh generasi ini ya, generasi milenial yang sudah mulai eh, tinggal separuh mungkin, kemudian juga sudah mulai didominasi oleh Gen Z ya yang lahir di tahun 98 mungkin ya sudah pada masuk NA sehingga sebenarnya apa namanya kebutuhan kita di media itu memang cukup cukup banyak dan cukup penting gitu. Nah, mengapa cerdas bermedia gitu? Sebenarnya di era ini ya, society 5.0 itu masyarakat yang berpusat pada manusia itu menyeimbangkan segala kebutuhannya itu melalui ruang-ruang cyber dan fisik gitu ya. Mulai dari kita lihat misal sekarang aja kita kalau belanja udah jarang ke toko langsung gitu ya. Kita kalau belanja lebih sering nih buka-buka Shopee gitu ya, buka-buka Tokopedia atau buka-buka Evermost gitu ya. Teman-teman mungkin sekarang punyanya Evermost gitu. Terus nanti mau makan gitu ya, nggak masak, nggak mau jalan kaki gitu ya, nggak mau ngeluarin motor gitu ya, pesan via aplikasi. Jadi hidup kita udah seperti tergantung gitu ya dengan ruang-ruang cyber gitu. Terus sekolah juga gitu ya. Sekarang bahkan banyak sekolah homeschooling yang metodenya juga pakai semacam hybrid gitu ya. Dan itu menjadi sekolah-sekolah favorit juga. Nah, jadi terus kemudian media sosial sebagai ekosistem digital yang krusial gitu dalam society ini ya 5.0 ini. Nah, kita lihat tadi penjelasannya Mas Abian tuh mulai dari apa? TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya ya, Facebook yang masih gitu. Kita lihat bahwa bahkan memang tadi yang dijelaskan Google itu sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Sekarang kalau nyari berita kadang ini ya, kita buka IG ngetik detik.com gitu ya atau ngetik kumparan gitu ya atau ngetik apalah BBC News gitu ya, Al Jazeera gitu. Kita lihatnya itu di ini ya di Instagram gitu. Nggak lihat di websitenya udahan. Jadi lebih banyak buka medsos gitu. Nah, untuk membahas peran ini ya, perempuan dalam media yang ramah perempuan gitu. Sebenarnya kita eee, punya pegangan gitu ya, pegangan bahwa kita punya pedoman yang namanya risalah perempuan berkemajuan gitu. Jadi eee, apa? Kalau kita punya semacam hal-hal yang ingin kita lakukan di Nasihatul Aisyah itu kita perlu berpegang pada ini ya mungkin ADART ya. Teman-teman mungkin kalau ADART sudah ngelontok ya bacaan ADART-nya sudah hafal. Nah, kita perlu juga membaca yang namanya Risalah Perempuan Berkemajuan gitu ya. Karena Risalah Perempuan Berkemajuan ini update ya, update yang mengikuti kebutuhan zaman gitu. Nah, teman-teman bisa baca, silakan mulai di-download kalau belum pernah baca gitu ya. Karena ini juga diterbitkannya di Jateng ya, maksudnya di launchingnya itu di Jawa Tengah. Jadi teman-teman harusnya punya ikatan tersendiri nih dengan Risalah Perempuan Berkemajuan. Sebenarnya nggak terlalu tebal bukunya, tipis aja. Kalau yang cetak ya, tapi yang PDF juga kayaknya bisa diakses di websitenya Aisyah. Nah, kita mencoba ini ya, membedah dari sini saja supaya lebih mudah implementasinya gitu. Langsung aja. Ya, jadi karakter perempuan
berkemajuan itu punya pilar ilmu, pengetahuan, dan iman gitu ya. Teman-teman nanti bisa cari dalilnya gitu. Perempuan yang memiliki alam pikiran dan kehidupan maju tanpa hambatan atau diskriminasi ya. Jadi kita diminta berpikir gitu ya sebagai orang yang digambarkan dalam sosok ulul albab ya. Jadi intinya adalah ketika kita bermedia itu kita adalah sosok ulul albab gitu ya, orang yang berilmu gitu ya, yang memiliki alam pikiran gitu ya. Nah, maka tugas kita sebagai perempuan berkemajuan itu adalah misal produksi konten edukatif ya. Tadi ada website, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Itu bagaimana kita bisa menjadi produsen konten edukatif ya. Karena yang kita tahu konten-konten yang ada di media sosial itu rata-rata adalah konten entertain ya, konten entertain. Tadi Mas Abian bilang kalau yang serius-serius jangan di Instagram nih, yang lucu-lucu, yang nggak serius di TikTok. Nah, ternyata memang ada pergeseran. Jadi orang lebih suka konten yang bersifat entertain gitu ya dibandingkan dengan yang edukatif. Nah, tapi kita tidak boleh menyerah dengan itu gitu. Kita mencoba menjadi perempuan berkemajuan yang bisa menjadi produsen konten edukatif ya. Nah, Syia bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian literasi digital dan informasi yang benar. Nah, juga sebagai penyeimbang informasi. Jadi kalau kita punya media sendiri gitu ya, atau kita punya media yang populer, itu tujuannya adalah supaya netizen itu punya pembanding gitu ya. Jadi misal ada akun A nih ngomongin tentang ternyata stunting itu nggak bahaya loh. Nah, ternyata kita punya nih penyeimbang informasi gitu ya, mendukung akunnya Kemenkes misalnya, mendukung akunnya MPKU gitu ya, bahwa stunting itu sangat berbahaya gitu ya, dampaknya panjang gitu ya untuk kehidupannya di masa depan gitu. Kemudian pencegah disinformasi. Nah, siapa sih yang kira-kira nih masih suka nih jadi tukang forward gitu ya, tukang forward informasi di grup-grup WA. Nah, semoga udah enggak ya, kalau seumuran Nasyiah mungkin enggak. Biasanya kalau di grup-grup keluarga itu yang masih sering melakukan adalah ini ya, generasi X ya, kayak X dan baby boomers ke atas gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah itu terjadi gitu ya? Kalau ada berita yang tidak benar atau berita hoax gitu ya, ujaran kebencian gitu ya, dengan argumen kita bisa ini mencegahnya dengan argumen gitu. Tadi kan ini ya, slide-nya Abian itu agak ini mengundang kontroversi gitu ya. Dia kan sering menampilkan tokoh-tokoh publik gitu yang mungkin sebagian orang tidak suka dan sebagian orang mungkin suka gitu ya. Nah, itu gimana nanti ada yang nge-forward nih, ternyata Mas Abian itu ini loh pendukung itu karena ini nih slide-nya isinya bapak-bapak semua, bapak-bapak itu tuh. Nah, itu tiba-tiba nanti forward materinya Abian tadi dari grup ke grup itu bukan itinya, bukan materinya, tapi adalah gambar-gambar. Nah, itu udah masuk ujaran kebencian ya salah satunya. Kemudian menjadi inovator digital. Nah, inovator digital ini maksudnya teman-teman bisa lah mengembangkan gagasan di dunia kita gitu ya untuk keperluan sosial ya. Jadi teman-teman boleh lah jadi influencer gitu ya. Harapannya nanti Mbak Aina itu followernya 1 juta gitu ya. Mungkin gitu ngalah-ngalahin followernya Lensamu gitu. Nah, itu kita perlu nih punya semacam goal seperti itu. Nah, kemudian ada karakter perempuan berkemajuan yang kesetaraan dan martabat gitu. Jadi perempuan dengan derajat dan perlakuan yang sama itu mulia ya, walaupun sama dengan laki-laki gitu ya. Kemudian mereka hanya ditentukan oleh ketakwaan, iman, dan amal saleh gitu ya. Karena sudah jelas ya kalau manusia itu baik perempuan dan laki-laki itu fungsinya adalah khalifatul fil ard gitu. Nah, di sini jangan lupa ketika kita bermedia sosial tadi, kemudian kita tadi ya mencari trik and tips supaya akunnya viral gitu ya. Kemudian kita buat konten lucu-lucuan tuh jangan lupa nih kita sebagai perempuan berkemajuan itu punya standar gitu ya.
tadi ya kesetaraan dan martabat gitu. Jangan sampai konten-konten kita di media itu malah membuat apa ya, nilai perempuan itu jadi menurun gitu ya, atau istilahnya apa ya, tidak menjaga marwah gitu ya, karena kita punya panduan ya, ada bul mar'ah fil Islam ya, yang produk Majelis Tarjih itu. Jadi terus Mbak, boleh nggak sih Mbak kita bikin konten joget-joget gitu ya? Nah, itu biasanya tuh yang sering ditanyakan. Mbak, gimana ya? Akun NA itu kan nggak mungkin joget-joget. Nah, kalau nggak joget-joget tuh nggak viral. Kata siapa? Harus viral apa? Harus joget-joget untuk viral. Buktinya banyak kan? Sebenarnya akun-akun viral gitu ya. Yang tidak perlu joget-joget. Saya mau ngasih contoh mungkin ini ya, memang bukan tokoh di Muhammadiyah, karena di Muhammadiyah itu sulit banget ya kita cari influencer dengan follower di atas 100.000 atau 10.000 gitu ya. Kita contoh nih ada akun financial planner namanya Mbak Anisah siapa gitu ya yang tinggal di Jakarta itu kontennya selalu viral. Nah, dia mengambil contoh dari sisi tadi, konten yang humanis. Nah, seperti yang dikatakan Mas Abian tadi, dia mengawali dari misal cerita, hari ini ibu-ibu pusing nggak gitu, hari ini para istri pusing nggak. Ternyata pusingnya nggak hari ini aja kan, pusingnya itu dari kemarin malam, udah kepikiran besok pagi mau masak apa, anak-anak bangun kesiangan apa enggak gitu ya, nanti aku terlambat ke kantor apa enggak, nanti jemput anak-anak yang jemput siapa gitu kan. Nah, dia mengawalinya dengan model-model begitu, kemudian dia mencarikan data gitu ya, memberikan solusi dan sebagainya. Nah, ternyata kita nggak harus nih gitu ya, bikin konten joget-joget atau ikutan ini ya, statue velocity, nggak apa-apa sebenarnya, cuman mungkin nggak pas ya kalau itu dilakukan di akun organisasi. Kita ngelihat nih akunnya Lensamu itu, bagaimana cara mereka menggait ini ya, audiens gitu dengan cara-cara yang unik tapi tetap elegan gitu. Contohnya dengan ini ya, ucapan-ucapan selamat yang selalu ditunggu-tunggu netizen itu ya. Yang ada ini kambing terbang lah, yang ada apalah gitu itu ya. Itu kan ternyata orang awam pun gitu yang nggak tahu apa itu Muhammadiyah itu ikutan menunggu gitu ya. Kira-kira ini gambar gambar ucapan Lensamu ini apalagi nih gitu. Jadi orang mau ngefollow kemudian akhirnya secara tidak langsung itu terpapar kondisi-kondisi apa namanya? Terpapar informasi gitu. Nah, kemarin tuh ada salah satu kader gitu ya yang kader Nasyiah gitu. Saya kebetulan lewat di explore gitu ya. Nah, dia adalah salah satu guru di sebuah sekolah gitu. Nah, dia itu kayak pengen ngikutin tren yang apa bawa kertas itu ini ya bawa apa postingan bawa kertas ini gitu ya. Nah, nanti terus tulisannya itu salah gitu. Jadi misal nih apa kayak ini ya di tulisannya gini, dicari siswa baru karena dia guru kan. Nah, itu kayak mau iklan sekolahannya karena sekolahnya swasta. Nah, tulisannya itu dicari istri baru gitu. Tapi nanti salah gitu kan terus dia ganti kertas yang lain. Nah, sebenarnya saya agak miris gitu ya karena dia mungkin mau ngikutin tren tapi terus yang megang tulisan tuh kan bapak-bapak gitu ya. Jadi dicari istri baru gitu. Kemudian salah maksudnya dicari siswa baru. Nah, kita harus pintar-pintar nih memilih apa namanya bagaimana kita bermedia sosial gitu. Ngikutin tren boleh, tapi itu kan nggak cocok gitu ya dengan apa namanya narasi kita. Nah, jadi bagaimana nanti kita sebagai influencer lah, kita sebut influencer aja nggak apa-apa ya, penyuara keadilan, jadi menggunakan platform gitu ya untuk mengadvokasi kesetaraan gender dan segala hal yang berbentuk diskriminasi gitu. Terus kemudian kepemimpinan digital, bagaimana kita sebenarnya itu memimpin sebuah narasi di apa namanya di platform-platform media gitu ya, menggerakkan kampanye positif misalnya gitu ya. Terus membangun jaringan dan kolaborasi ini penting tadi seperti yang dikatakan Mas Abian. Jadi mungkin nanti juga bisa jadi masukan ya Mas Abian ya buat PPNA untuk misal seminggu sekali itu gantian PWNA mana yang dijadiin ini ya kolaborator. Cuman saya agak deg-degan kalau mengusulkan kayak gitu. Nanti mungkin ada PWNA yang ini ya tidak aktif media sosialnya terus kelewatan gitu nggak ini nanti dikira pilih kasih. Saya tuh masih tadi kepikiran cuman apa iya ya bisa ya dari 30
berapa provinsi ya, 34 PWNA gitu kan. Saya kepikiran juga nih, bagus sebenarnya kalau misal seminggu sekali ada collab dengan akun PWNA gitu. Sebaliknya juga nanti PWNA tiap berapa hari sekali collab dengan akunnya daerah gitu. Bagus sebenarnya ya usul itu. Mungkin nanti kita bisa ini, Mbak Aina bisa apa namanya, gathering Departemen Pusintek sewilayah gitu ya untuk mempraktekkan ini mungkin. Makasih banyak Mas Abian atas masukannya tadi. Nah, karakter perempuan berkemajuan yang lain adalah akhlak mulia gitu ya. Akhlak mulia yang berarti mencerminkan kepribadian muslimah dengan nilai-nilai akhlak utama, menjaga pandangan dan kehormatan diri. Jadi etika bermedia sosial itu perlu dipahami dan dipelajari gitu ya. Mohon maaf kalau sering kali yang saya lihat itu adalah ini kan mbak-mbak ini kan suka banget ya, suka bersilaturahmi gitu. Jadi kadang ada senior sakit, teman sakit, atau kadang ada kerabat itu yang meninggal gitu ya. Itu difoto tanpa izin. Maksudnya misal nih dia lagi sakit nih, terbaring di rumah sakit pakai infus gitu ya, dengan mungkin tampilan yang nggak bagus ya, pakai infus, kemudian pakai alat bantu nafas gitu ya, kemudian difoto, diupload di media sosial, nanti tolong doain ya teman saya gitu, tolong doain saudara saya gitu. Terus saya itu sebenarnya kepikiran nggak sih, siapa tahu yang sakit tuh nggak suka di-upload kayak begitu gitu. Terus teman-teman juga mungkin belum izin gitu ya dengan yang apa namanya, dengan orangnya, kemudian difoto atau dengan keluarganya. Kemudian kalau misal kita takziah nih, takziah ternyata ini takziah ke rumah sakit gitu ya, mayatnya belum dibawa ke rumah atau belum di ini ya, belum di pemulasaran gitu, masih diselimutin aja gitu. Kadang itu ada yang buka terus difoto terus dipajang di media sosial. Nah itu kan kita tidak punya etika gitu ya. Itu kan hal yang privasi gitu. Boleh nggak sih gitu sebenarnya kita men-share itu di media sosial ya, itu gak menjaga, kemudian menjaga privasi ya. Sering saya ingatkan sebenarnya kalau kita masang flyer itu jangan sampai kita mencantumkan nomor HP. Apapun yang terjadi, Mbak nanti gimana kontak personnya? Ya itu fungsinya media sosial, ada DM-nya, pakai DM gitu ya, atau pakai ini nomor HP organisasi. Jadi jangan nomor HP pribadi itu jadikan kontak person di flyer yang dipasang di apa namanya media sosial. Di PPNA sendiri juga sering itu terjadi. Kadang mereka merasa, Mbak ribet Mbak kita harus buka DM untuk melihat ada orang tanya atau enggak gitu. Ya ya gimana gitu kan, nomor HP kita kesebar-sebar gitu kan. Kemudian anti cyberbullying dan KBGO gitu. Tadi contohnya misal tadi ya nyebarin slide-nya Mas Abian dengan ngasih tahu kalau Mas Abian tuh pendukung salah satu tokoh politik yang tidak kita sukai gitu ya. Jadi semua orang jadi tahu gitu. Dan ini ya, kekerasan berbasis gender online yang mungkin teman-teman sudah pelajari kemarin ya di pelatihan advokasi gitu dan apa dan lain-lainnya ya. Jadi memang salah satu permasalahan yang sampai sekarang ada korbannya dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua itu banyak yang mengalami modus-modus penipuan bahkan kekerasan berbasis gender online gitu ya. Dan memang korbannya banyak perempuan. Kalau mungkin teman-teman sempat membuka akunnya, sebenarnya saya di sini sebagai PPNA, tapi saya mau ngasih contoh ya, ada akun Rahma ID memposting tentang bagaimana ternyata pinjol itu korbannya adalah paling banyak perempuan gitu ya. Korbannya paling banyak perempuan karena apa? Karena ternyata kalau kita mau mengajukan hutang di bank secara resmi gitu ya, itu ternyata sulit bagi perempuan. Lebih mudah memang jadinya pinjol, dan akhirnya yang sering terjerat pinjol adalah perempuan. Kadang juga disuruh oleh pasangannya gitu ya, karena pasangannya udah punya hutang nih di bank gitu ya, pakai agunan, sehingga hutang yang mudah itu pakai pinjol, istrinya disuruh pinjam gitu. Nah itu salah satu, dan itu yang sering terjadi adalah setelah nggak bisa bayar hutang, mereka diancam doxing, bahkan diretas ya HP-nya untuk disebar-sebarkan foto-fotonya. Kemudian juga menjadi teladan bagaimana kita menjadi kader Nasyiatul Aisyah itu menjadi teladan gitu ya bagi mungkin bagi orang tua di rumah, bagi anak-anak, bagi saudara atau teman kita. Jadi
kader Nasyia itu kalau bermedia sosial tuh ya santun gitu ya. Itu contohnya. Misal gimana kita lihat Instagramnya Mbak Ina, oh rapi, bagus gitu, isinya edukatif gitu. Mulai besok diisi ya Mbak Ina. Gitu. Karakter perempuan berkemajuan, harmonisasi dan relasi. Jadi bagaimana kita menggunakan media sosial itu untuk membangun hubungan gitu ya. Mulai dari ada yang membangun komunitas. Jadi kan sekarang kita ini ya menggalakkan Ralina ya. Tujuannya itu adalah membangun komunitas. Jadi kalau biasanya kita selalu struktural gitu ya, ada PWNA, PPNA, kita membuat Ralina itu pengennya itu adalah bagian dari komunitas yang bisa sangat santai gitu ya. Nah, nanti kita bisa bikin kayak semacam pegiat advokasi dan pegiat media sosial, pegiat literasi digital itu melalui media sosial gitu ya. Silaturahmi digital ya contohnya seperti sekarang ini ya silaturahmi. Kemudian bagaimana kita punya tanggung jawab digital juga gitu ya. Bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di dunia cyber yang kita lakukan. Kemudian aktivisme sosial tuh contohnya ya jadi influencer, teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan campaign di dunia digital. Nah, mungkin ini sudah sering kita bahas gitu ya, bagaimana perempuan itu selalu dikaitkan dengan fitrahnya gitu ya, bahwa fitrah perempuan itu sebenarnya hanya haid, hamil, menyusui, melahirkan gitu ya. Dan itu adalah anugerah yang tidak menghalangi kita untuk berperan di ruang publik gitu ya. Jadi sebagai Nasyiatul Aisyah, media sosial itu bisa membuka peluang untuk pemberdayaan diri. Jadi teman-teman bisa menjadi berdaya nih gitu ya dengan adanya media sosial. Mulai dari personal branding juga kita bisa lakukan di media sosial sehingga orang lain tahu nih siapa sih Mbak Mufti itu gitu ya, siapa sih Mbak Aina itu gitu, siapa sih Mbak Monica itu tahu karena buka media sosialnya gitu. Tapi ada juga memang mungkin ya beberapa orang yang tidak suka bermedia sosial. Kemudian menginspirasi ya, memberdayakan, mematahkan stigma gitu ya, bahwa perempuan itu tidak hanya melahirkan, menyusui dan tadi ya hamil gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau kita fokus pada isu perempuan itu adalah akses informasi kesehatan karena ternyata hal-hal tabu dalam kesehatan itu masih mewabah gitu ya. Jadi sesuatu yang tabu dalam bidang kesehatan terutama untuk perempuan itu masih sangat banyak ya. Misal kalau hamil nggak boleh makan malam gitu ya. Kalau lagi menstruasi nggak boleh mandi gitu ya, nggak boleh mandi sore. Nah itu kan masih tabu tuh. Nah ternyata itu fungsinya media sosial gitu ya, agar kita bisa memberikan akses informasi kesehatan yang valid. Nah, terus bagaimana ya caranya mewujudkan ruang digital yang ramah perempuan di era society 5.0 ini? Yang pertama adalah edukasi dan literasi. Ya, edukasi kita punya program nih Nasyiah Cerdas Bermedia. Kemudian bidang literasi kita sebenarnya juga sudah punya, kita mulai menggalakkan nih yang namanya Ralina gitu ya, supaya yang namanya literasi itu nggak hanya literasi digital, tapi kita juga ini ya, apa namanya, menghidupkan kembali gitu ya, membaca melalui buku fisik gitu ya, karena akan sangat beda gitu orang-orang yang hanya membaca status gitu ya, hanya membaca media sosial, membaca caption di YouTube gitu ya, dengan orang yang membaca buku gitu. Jadi meningkatkan pemahaman tentang resiko online dan cara menjaga keamanan digital. Kemudian untuk advokasi gitu ya, advokasi misalnya kemarin kalau teman-teman masih ngikutin ini nggak ya? Karena Zaskia Adiameka itu seumuran saya, jadi saya follow. Mungkin kalau teman-teman enggak ya kayaknya. Itu bagaimana mereka kemarin ikut ini ya, march ya, long march di Mesir gitu ya. Itu kan untuk advokasi ya, advokasi bagaimana agar dunia ini memperhatikan gitu loh apa yang terjadi di Gaza gitu. Nah, termasuk mungkin sekarang kalau kita di Nasyiatul Aisyah gitu, saya belum tahu sikap Nasyiatul Aisyah gitu ya terhadap bagaimana salah satu menteri itu ingin menghapuskan sebuah sejarah gitu ya tentang peristiwa perempuan. Nah, itu bagaimana kita mengadvokasinya gitu. Kemudian membangun jaringan dan kolaborasi. Sekarang kan kita gampang ya kalau mau belajar itu ada aja iklan di media sosial itu, mau belajar bikin caption gitu ya, mau belajar nulis berita, mau belajar
ngedit video. Nah, itu semua ada jaringannya gitu ya. Jadi kita bisa belajar yang gratis pun ada, yang berbayar juga ada dengan membangun jaringan gitu. Ya mungkin kalau ini ya sedikit mungkin intermezzo gitu ya. Bahkan saya dapat suami aja dari Twitter gitu ya. Maksudnya kenal pertama itu di Twitter gitu. Walaupun selanjutnya ya kopi darat, umurnya udah kelihatan banget ini ngomong kopi darat. Walaupun setelahnya kopi darat, setelahnya ketemu ya, kenal di Twitter, kemudian 4 tahun kemudian baru menikah maksudnya gitu. Cuman kita pernah gitu, maksudnya membangun jejaring itu di mana saja ya. Bisa mulai ada teman di Twitter, follower di Instagram, follower di TikTok dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah ini kita sedang berusaha nih mengenalkan bahwa kita bisa menciptakan ruang digital yang ramah untuk perempuan. Kemudian membanjiri konten positif ya dan inklusif salah satunya. Jadi teman-teman kalau lagi ngetik caption di sebuah Instagram, apakah sudah mengisi menu ALT text? Jadi kalau di Instagram itu habis kita nulis caption, waktu kita klik gambarnya itu ada pilihan ALT text gitu. Nah, di situ biasanya bisa kita ketik ulang caption dan deskripsi dari flyer yang kita tuliskan. Karena itu berfungsi untuk teman-teman kita yang tidak bisa melihat. Itu nanti bisa bersuara. Jadi dia akan mendeskripsikan flyer itu isinya apa dan apa gitu, captionnya akan disuarakan gitu. Jadi itu salah satu contoh membuat bagaimana konten itu positif dan inklusif gitu ya, supaya lini masa kita gitu ya, explore kita itu nggak hanya dibanjiri dengan pernikahan Al dan Al gitu ya, Al dan Al gitu. Saya hari ini tuh sampai 2 hari ini, mungkin 3 hari ini ya, buka ekspor tuh isinya itu semua gitu ya. Saya bingung ini gimana caranya biar ekspornya itu di reset dulu gitu. Nggak buka Facebook, nggak buka Instagram, nggak buka apa ini TikTok ya. Tidak tahu kalau di Threads saya belum nyoba itu. Apakah keluar juga pernikahan royal wedding gitu ya? Gitu. Ya, sepertinya selesai gitu ya. Jadi Nasihat Cerdas Bermedia itu tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tapi juga cerdas dalam membangun etika dan budaya digital yang humanis. Terima kasih Mbak Aina. Ya, terima kasih Mbak Mona. Ini sangat luar biasa ya materinya Mbak Mona dan Mas Abian itu penuh dengan informasi begitu. Jadi kalau Mbak Mona tadi kan terkait dengan bagaimana kalau kita ngomongin soal perannya perempuan itu sudah ada dalam risalah Perempuan Berkemajuan. Nanti silahkan dikulik-kulik isinya seperti apa dan bagaimana begitu. Nah, saatnya kita untuk saling sharing dan diskusi. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya terkait dengan webinar materi kedua sosok yang sangat luar biasa tadi. Silahkan Yunda, Mbak Syifa Nikmatul mau menyampaikan pertanyaan kah? Tidak sepertinya ya. Silahkan Yunda, ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya? Bisa raise hand atau kalau tidak mau berbicara secara langsung bisa mengetik di kolom chat room begitu. Belum ada ya. Mungkin ini sih Mbak dan Mas Abian, kalau kemarin itu di Jawa Tengah itu kan kita sering melakukan apa namanya ya, turba begitu ya, dan itu kan pemetaan bagaimana permasalahan di daerah itu kita tangkap. Nah kemarin itu kalau di apa namanya di perihal media itu pertama belum sampai ke titik bagaimana ya kita bikin akun-akun yang menarik, akun yang apa namanya yang informatif begitu belum sampai ke situ, tapi permasalahannya masih dalam taraf yang kita itu belum punya SDM yang mempunyai skill untuk melakukan itu. Kalaupun kita mau meng-hire orang, organisasi itu tidak punya apa ya, kalau disampaikan itu tidak punya budget untuk meng-hire orang begitu. Atau dalam hal kita punya SDM tapi minim, apakah bisa nih
satu orang melakukan segala apa namanya permasalahan atau mengakses merawat media sosial itu semuanya itu apakah bisa begitu? Itu mungkin yang saya tangkap dari teman-teman mungkin bisa dielaborasi dulu Mas Abian dan Mbak Mona terkait dengan itu. Kira-kira kalau misal permasalahannya terkait dengan SDM-nya yang minim, SDM-nya yang minim skill juga, itu seperti apa ya baiknya sebelum sampai ke titik bagaimana kita mengolah informasi itu menjadi apa namanya data yang menarik dan informatif begitu. Mungkin Mas Abian dulu, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Aina. Ya, memang tadi saya juga sempat nyinggung ya soal bagaimana pengelolaan SDM dan soft skill gitu. Jadi memang itu yang menjadi tantangan kita dalam eh, memproduce, membuat konten, terus kemudian mengelola dan segala macamnya gitu. Jadi sebetulnya itu jangan dijadikan suatu halangan gitu ya. Apapun yang menjadi syiar dakwah Yunda-Yunda sekalian ataupun apapun background pendidikan atau soft skill yang Yunda-Yunda punya, itu dimanfaatkan aja pelan-pelan, dibuat sesederhana mungkin gitu ya. Dibuat sederhana mungkin bisa apa berawal dari eh, tutorial-tutorial yang ada tersebar luas di kanal-kanal media sosial, baik itu YouTube, kemudian eh, Google ya, terus sekarang juga lagi marak tuh jualan e-book kan, electronic book yang isinya tutorial gitu, atau bahkan sekarang kita dibantu yang namanya artificial intelligence atau AI. Nah, sebetulnya secara potensial AI ini bisa membantu pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Dengan satu syarat, kita harus menguasai hal pokok yang menjadi materi konten kita gitu. Misalkan tadi Mbak Mona terkait tadi saya kira menarik juga tadi materi Mbak Mona tentang penggalan-penggalan seorang perempuan atau sosok perempuan tuh harus apa aja sih yang meliputi dengan risalah Islam perempuan berkemajuan kayak gitu. Itu buku-buku risalah perempuan berkemajuan itu kalau dibedah itu mungkin bisa jadi materi konten yang sangat banyak saya kira gitu. Nah, itu mungkin bisa satu persatu dipenggal gitu kan. Jadi salah satu konten. Nah, idealnya kalau di mungkin Mbak Mona ini kan senior saya juga nih di Medcom dulu namanya website. Mungkin Mbak Mona nanti bisa menambahkan juga bagaimana dulu Medcom yang namanya website Muhammadiyah itu struggle-nya minta ampun ya Mbak Mona ya. Bahkan dulu fun fact Mbak Mona tuh saya pernah dapat cerita Mbak Mona tuh desain tuh pakai PPT teman-teman. Apa Yunda-Yunda sekalian. Nanti mungkin Mbak Mona bisa bisa cerita gitu. Tapi Medcom PP bisa sampai di titik ini itu ya struggle-nya bukan main gitu. Sampai akhirnya pimpinan dari kantor juga mendapat melihat perjuangan dan kerja keras itu dan akhirnya perjuangan tuh nggak langsung mudah ya teman-teman pasti harus ada apa namanya harus ada perjuangan ya harus ada kerja kerasnya juga harus ada susahnya juga tapi saya yakin di teknologi apa Internet of Things yang sudah 5.0 apalagi dibantu artificial intelligence ini juga cukup bisa lah untuk membantu teman-teman. Intinya kalau dari saya itu paling tidak ada copywriting. Copywriting tuh bisa nyambi jadi admin, Mbak Aina. Copywriting tuh yang buat materi kontennya. Itu biasanya juga relate dengan eh, apa namanya admin gitu. Admin tuh yang tugas untuk memposting gitu dan membalas respon-respon netizen atau followers. Terus yang kedua paling nggak ada ya orang yang bisa desain gitu. Desain bisa lewat Canva, bisa lewat apa namanya Adobe Stock segala macam gitu. Terus satu lagi yang konten video misalkan gitu konten video biasanya konten video tuh kalau pakai CapCut ya bisa juga bareng sama Canva gitu malah yang paling penting tuh penulis berita ya Mbak Mona ya mungkin Mbak Mona mengalami juga itu bagaimana mencari reporter yang benar-benar paham tulisan tuh juga susah-susah gampang gitu tapi saya yakin tools-tools di AI itu sangat bisa membantu sih maksudnya kita bisa sekaligus jadi reporter bisa jadi desainer bisa jadi video editor gitu kan
Itu sih Mbak Ina kalau dari saya. Mungkin Mbak Mona bisa menambahkan. Jadi tadi pertanyaannya gimana ya? Ini ya, SDM ya, SDM. Bisa Iya. Mbak Ina, saya bisa jadi riset konten, saya bisa desain, bisa ngedit video, bisa nulis berita, bisa bikin caption, bisa posting. Bisa Mbak Ina, satu orang bisa itu. Tapi itu dulu ya, kalau belum punya anak. Sekarang kalau punya anak saya udah ini ya, waktunya udah nggak slow dulu gitu. Kalau dulu mungkin ada Canva gitu ya. Zaman saya awal-awal megang akun PPNA mungkin akan saya kerjakan sendiri. Karena waktu itu kan adanya Corel gitu ya, Corel, Adobe yang eh, tingkat advance-nya itu beda gitu ya. Gitu. Saya mengalami harus ngedesain dari PPT itu ya, kata Abian tuh saya ngawali desain tuh dengan PPT, kemudian saya coba belajar Adobe gitu ya, Adobe Photoshop gitu, udah mulai ini bagus gitu ya. Tapi kemudian ini ya, saya mencoba mencari teman yang lebih lihai gitu ya dalam mendesain gitu. Namun sekarang sejak ada aplikasi yang memudahkan itu ya, memudahkan contohnya seperti mungkin Canva, CapCut gitu ya, ada Canva, ada CapCut itu mungkin gitu ya satu satu orang mengerjakan itu semua. Tapi itu memang melelahkan ya Mbak Aina ya, teman-teman Yunda Nasia. Jadi kita bisa bayangin nih, riset konten tuh kan nggak mudah ya. Tadi kalau Mas Abian perlihatkan ini ya, urutan-urutan bagaimana kita bisa memproduksi sebuah konten. Mungkin jadi bisa satu orang riset konten, sekaligus mendesain, sekaligus ngupload, sekaligus mikirin apa namanya caption gitu ya, dan balesin DM dan balesin komen, tapi nggak maksimal gitu ya dah. Jadi masalahnya mungkin sekarang adalah ini sense ya. Jadi sejauh mana pimpinan itu memahami kebutuhan gitu ya, kebutuhan organisasi untuk menguasai media. Saya kira kalau sejauh ini sebenarnya fokusnya adalah bukan misal tidak mungkin membiayai, tapi apakah pimpinan itu mau mengeluarkan biaya untuk media itu sebenarnya. Karena iya kan? Karena yang dikeluarkan untuk yang lain itu sebenarnya jauh lebih banyak gitu dan dampaknya mungkin tidak sebesar dampak ketika kita melakukan advokasi-advokasi di ruang digital gitu ya dengan serius gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang perlu kita evaluasi bersama ya nggak hanya di PDNA, PWNA ataupun mungkin di PPNA juga adalah bagaimana meningkatkan kesadaran pimpinan bahwa penguasaan terhadap aset digital gitu ya. Kalau kita belajar dari ini ya, bosnya Mas Abian itu kan dia kalau ngomong media sosial tuh aset gitu. Jangan bilang cuma karena itu aset maka itu harus dijaga, karena itu aset maka itu harus dikembangkan gitu ya. Jadi eh, nanti kita kayak harus menyadarkan pimpinan gitu loh bahwa kalau kita menguasai media dengan pengelolaan yang baik gitu ya, dengan tadi ya perencanaan yang matang, kemudian ada tim-tim yang menguasai gitu ya. Mungkin nggak harus 10 ya kayak di Lensamu, mungkin diawali dengan 2 orang dulu, 3 orang dulu, itu akan mengurangi beban kerja sehingga kualitas konten tuh akan jauh lebih baik gitu. Jadi tadi ya mungkin yang perlu kita advokasi memang adalah bagaimana sense-nya pimpinan ini gitu. Karena terbukti ya Abian ya ketika pimpinannya kena gitu ya dengan dampaknya akhirnya mau gitu mengeluarkan memaksimalkan potensi gitu ya di media itu. Contohnya di Lensamu itu. Dan sekarang sebenarnya Aisyah udah mulai ya Abian ya. Ya. Aisyah dan mungkin yang bisa kita contoh adalah humas-humas PTM itu gitu. Itu Mm-mm. sudah mulai mau gitu ya maksimal dalam pengelolaan media mereka. Nah mungkin kalau di NA, di PDNA, PWNA itu sebenarnya bukan nggak ada dananya, tapi mau nggak sih gitu mengeluarkan dana untuk ke sana gitu. Orang biasanya lebih milih kayak eh gini ya, mungkin ini kritik bagi kita semua ya. Misal kita lagi mau ini launching kegiatan apa gitu. Kita tuh bikin panggung yang gede besar gitu, nyewa dekorasi mungkin 10 juta gitu. Tapi disuruh bayar tim dokumentasi 2 juta aja ngomel-ngomel. Ya nggak sih gitu. Nah, contohnya itu aja. Mau tuh nyewa hiasan bunga-bunga yang nanti mungkin dibuang gitu kan. Padahal kita punya program Green Nasional gitu. Ini ya autokritik ya terhadap